Baik, terima kasih Rahma Mahardika. Share screen-nya terlebih dulu. Baik, materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini lebih detail lagi sebenarnya. Jadi saya akan memaparkan materi tentang memaksimalkan brand relationship berbasis segitiga PDB. Ini adalah salah satu konsep atau strategi yang dipaparkan oleh guru marketing Indonesia, Hermawan Kertajaya, dan sangat populer di kalangan para klien yang mengalami masalah berkaitan dengan aktivasi marketing maupun promosi untuk produk-produknya. PDB ini adalah singkatan dari positioning, diferensiasi, dan branding. Jadi saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk membedah satu persatu supaya punya pemahaman yang utuh terlebih dahulu mengapa brand itu begitu pentingnya bagi sebuah perusahaan sehingga ada istilah branding dan bagaimana branding itu bisa dihasilkan agar nantinya sebuah brand yang tadinya hanya nama biasa itu berubah menjadi sesuatu yang punya ekuitas atau bisa menjadi sebuah modal untuk menjual sebuah produk yang tadinya dianggap biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebelum ke sana, saya ingin mengajak Anda semua merenung, ini berangkat dari kegelisahan saya, mengapa brand itu begitu penting dalam dunia bisnis atau dalam dunia marketing. Jadi kunci dari brand itu ada pada huruf R-nya sebenarnya. Jadi kalau R-nya dibuang, jadinya adalah band. Ya. Mentas ya. Jadi mementaskan musik, kita mendengarkan karya lagu, itulah band. Nah, sebuah band sendiri harus punya brand yang kuat. Contoh Dewa 19, itu adalah band dengan brand yang sangat kuat. Kemudian Sheila on Seven, itu adalah band dengan brand yang sangat kuat. Ya ini enaknya jadi pembicara kedua ya. Setelah senior, Bu Gayatri memaparkan materinya, saya di posisi kedua. Memang diduakan itu memang nggak enak ya. Yang enak itu di nomor duakan. Bu Gayatri tertawa. Baik, terima kasih. Pembicara ketiga nanti Pak Tono. Nah, Pak Tono memang bukan senior tapi sesepuh, cocok untuk menjadi pembicara yang ketiga. Oke, rekan-rekan. Saya mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Ada 10 brand dengan nilai yang paling mahal di muka bumi ini pada 2020. Paling atas dipuncaki oleh Amazon. Nomor kedua ada Google, nomor keempat ada Apple, nomor kelima ada Microsoft. Maaf, nomor keempat ada Microsoft. Nomor kelima ada Samsung. Mari kita perhatikan data ini. Ini data yang dirilis oleh Statista pada 2020. Oke. Jadi 5 merek dengan nilai termahal dipegang oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi internet dan perangkat teknologi komunikasi. Dan kalau Anda mencermati data ini adalah merek-merek yang menjual produknya langsung kepada end user. Artinya apa? Produsen atau brand yang menjual produknya langsung kepada konsumen berpeluang sangat besar untuk menjadi merek-merek yang paling terkenal atau sangat terkenal di dunia pemasaran atau menjadi yang paling terkenal di mata konsumennya. Kalau Anda baca di sini, Amazon nilainya 220 juta. Ini bukan 220 ya, 220 juta US dollar. Ya. Google nilai brandnya 159 juta. Apple 140 juta. Urutan kelima ada Samsung, ini perusahaan dari Korea, ini berhasil menyodok di urutan kelima. Nilai mereknya 94 juta dalam US dollar. Nah, kita berandai-andai sebentar, berimajinasi. Jadi seandainya pemegang sahamnya Apple menjual brandnya atau menjual mereknya tanpa menyertakan aset perusahaan, maka si pembeli merek ini harus merogoh kocek senilai 1,9 biliun rupiah. 1,9 biliun rupiah, bukan triliun. Ya, di atasnya triliun ada biliun. Jadi nolnya bukan lagi 9, tapi nolnya ada 12. 1,9 biliun rupiah ini sudah jauh di atas anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia yang per tahunnya rata hanya 2.000 triliun rupiah.
Angka itu didapat dari mana? Dihitung dari ini. 140 juta dikalikan kurs dolar saat ini 14.000. Ketemu angka 1,9 triliun. Ini untuk menjelaskan kepada Anda semua bahwa merek itu begitu penting. Ketika merek itu sudah menjadi sesuatu yang sangat kuat, dia bisa menjadi ekuitas, dia bisa menjadi modal yang dijadikan alat bagi perusahaan atau bagi produsen untuk bisa menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi tidak ada ceritanya kalau Anda membeli produknya Apple harganya murah, karena brandnya Apple sendiri sudah jauh lebih mahal dibandingkan brand Samsung, IBM, Lenovo, atau Dell, atau HP. Ya. Nah, kembali ke Amazon. Mengapa Amazon menjadi the most valuable brands in 2020? How comes? Bagaimana Amazon bisa meraih itu? Saya ajak bercerita, flashback dulu. Amazon lahir tahun 1994. Pada saat itu Jeff Bezos dan teman-temannya membuka bisnisnya dari sebuah ruang garasi dan hanya menjual buku. Tahun 97 atau 3 tahun setelah itu mereka go public. Inilah titik awal keterkenalan atau popularitas dari Amazon. Setelah go public, mereka mulai jualan CD, compact disc, ya, bukan celana dalam, tapi compact disc. Mereka mulai jualan produk-produk musik. Tahun 99, Amazon merambah bisnis marketplace. Mereka mulai membuka marketplace sama seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak yang sekarang kita lihat berkembang pesat di Indonesia. Nah, dari 2002 sampai 2018 inilah puncak kejayaan dari Amazon. Kenapa selama kurun waktu 6 tahun ini hingga 2018, Amazon melakukan apa yang disebut dengan extraordinary business expansion. Jadi ekspansi bisnis yang luar biasa. Mereka membeli perusahaan robotik untuk memudahkan pengepakan atau pengemasan barang yang akan dikirim kepada konsumen. Mereka memperbanyak produk yang dijual di Amazon.com, dan pada 2007 Amazon ini juga mengenalkan produk baru yang namanya Kindle. Ya, kita tidak pernah membayangkan tadinya hanya jualan buku cetak, ya, kemudian jualan Kindle, jualan buku dalam bentuk elektronik. Dan Kindle ini hanya bisa diakses oleh satu orang. Inilah hebatnya kekuatan imajinatif dari Jeff Bezos dan teman-temannya, sehingga bisa menjual produk dari tadinya buku cetak menjadi sebuah buku elektronik pada 2007. Nah, kekuatan merek dari Amazon ini, teman-teman, dibangun dalam kurun waktu 25 tahun. Jadi, untuk mengembangkan Amazon hingga seperti sekarang ini, butuh waktu 25 tahun bagi Jeff Bezos. Ya. Dan tantangan nyata dari Amazon sendiri dimulai pada 1997. Yakni saat perusahaan ini mulai menjual sahamnya ke Bursa Efek Amerika Serikat. Ekuitas merek yang dibangun oleh Amazon terbentuk karena kemampuan mereka menjaga mutu produk dan kualitas delivery. Kualitas delivery artinya kualitas pengantaran barang, karena barang yang dijual Amazon ditawarkan secara online kemudian dikirim ke rumah masing-masing pembelinya. Jadi menjaga mutu produk dan kualitas delivery ini menjadi dua kunci agar bisnis Amazon bisa bertahan hingga hari ini. Dan reputasi Amazon juga didukung oleh gaji yang sangat layak bagi pekerjanya. Mau tahu gajinya? Gaji terendah yang diterima oleh karyawan Amazon adalah 15 US dollar per jamnya, atau setara dengan 2,1 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau nanti ada alumni Al-Azhar ingin mendapatkan gaji dolar, cobalah melamar ke Amazon. Di sana bekerja 8 jam sehari, sudah bisa bawa pulang mungkin 16 juta. Ya. Per hari 8 jam, per jamnya dibayar 15 dolar, ya, sudah bisa bawa uang 16 juta. Kerjanya di Amerika, ya, gajinya dolar. Tidak lagi menjadi sama aja sih. Warga Indonesia, tapi menjadi warga kosmopolitan. Ya.
Ini adalah fakta-fakta untuk menjelaskan kepada Anda bahwa sebuah merek yang tadinya biasa-biasa saja yang dicetuskan pada 94 itu menjadi sebuah perusahaan besar yang mereknya saja kalau dijual, misalnya Jeff Bezos bosan dengan merek Amazon, gua bosan dengan merek Amazon, gua mau jual gitu kan. Harganya tadi 220 juta. Ya, fresh money 220 juta bisa dia dapat. Misalnya dibeli oleh perusahaan China. Atau mereknya dibeli oleh Bugayatri deh. Nah, Bugayatri harus merogoh kocek sekian biliun untuk mendapatkan merek itu. Oke. Bagaimana kita menganalisis kesuksesan sebuah brand? Saya akan menggunakan rumus PDB atau segitiga positioning, diferensiasi, dan branding yang banyak dipakai oleh Hermawan Kertajaya dan timnya untuk menganalisis sebuah brand. Jadi persaingan dalam memperebutkan pelanggan itu tidak dilakukan di pasar, tapi di benak pelanggan. Ya. Sebelum Anda masuk ke Transmart, Anda masuk ke Daily Food Hall, di otak Anda sebagai pelanggan atau sebagai pembeli, Anda sudah punya bayangan. Saya mau beli apa? Nah, ketika Anda sudah punya bayangan, saya mau beli apa, berarti persaingan sudah dimenangkan oleh merek-merek tertentu yang sudah melekat pada ingatan Anda. Ya. Ini kata Aris dan Jack Trout, bukan kata saya ya. Nah, ini adalah segitiga PDB, ada P, D, dan B. Positioning, diferensiasi, dan branding. Positioning diterjemahkan sebagai bagaimana produk itu diposisikan di benak konsumen. Ya, produk ini ada di posisi mana sebenarnya? Ini produk mahal, produk kelas menengah, atau produk murahan? Ini harus bisa dijawab sendiri oleh produsen. Saya ambil contoh Ibu Gayatri. Ibu Gayatri menjadi produsen jilbab atau hijab. Nah, Ibu Gayatri harus berpikir dari awal. Hijab saya mau saya jual untuk kalangan mana? Oh, bahannya terbuat dari sutra. Oke, dibuat atau dijual untuk kalangan menengah ke atas. Saya sutra. Bagaimana produk itu dibedakan? Nah, ini adalah bicara tentang diferensiasi. Different, berbeda. Setiap produk harus bisa dibedakan dari produk lain. Kita ambil contoh, teh botol sosro. Teh botol sosro sudah sukses menguasai pasar minuman teh kemasan di Indonesia. Tapi mengapa teh pucuk masih bisa memenangkan persaingan? Karena teh pucuk mampu membedakan posisinya dengan teh botol sosro. Next, branding. Ini bicara bagaimana merek produk itu bisa menjadi ekuitas. Jadi bagaimana merek produk itu dikelola sedemikian rupa oleh pemilik produk, sehingga dia bisa menjadi modal yang kuat untuk menjual produk ini dan punya daya ikat emosional yang kuat di mata para konsumennya. Nah, ini penjelasan satu persatu dari segitiga tadi. Kita bicara positioning dulu, diferensiasi, kemudian brandingnya. Oke, positioning. Positioning itu secara sederhana bisa diartikan sebagai alasan mengapa produk itu dijual kepada konsumen, teman-teman. Jadi setiap produk itu harus punya alasan mengapa produk itu dijual kepada konsumen. Saya ambil contoh sabun Lux ya. Sabun kecantikan para wanita. Itu tagline-nya. Karena mengambil tagline sabun kecantikan para wanita, maka bintang iklannya adalah para model atau selebriti yang memang terlihat cantik ya, atau benar-benar cantik atau diakui kecantikannya. Itulah penjelasan dari produsen sabun Lux untuk menjelaskan mengapa produk itu dijual kepada konsumen. Bagaimana dengan diferensiasi? Diferensiasi adalah alat untuk memenuhi janji produk kepada konsumen. Jadi setiap produk itu harus bisa memenuhi janjinya kepada konsumen. Kijang, dulu dikenalkan, Kijang mobil keluarga Indonesia. Kenapa berani mengambil tagline Kijang mobil keluarga Indonesia? Karena memang Kijang bisa muat banyak orang. Bisa mengajak suami istri, anak, ya, Aki, Nini, Teteh, semua bisa masuk ke mobil Kijang karena daya tampungnya besar. Nah, apa itu branding? Branding itu didefinisikan secara sederhana setelah saya membaca bukunya Hermawan Kertajaya. Saya ringkas saja, branding itu adalah akumulasi dari P dan D. Jadi, kalau positioning-nya sudah dilakukan dengan baik,
kemudian diferensiasinya sudah ditegaskan dengan baik oleh perusahaan, maka akumulasi dari positioning dan diferensiasi ini akan menjadikan brand makin berkembang, brand makin kuat. Di mata siapa? Tentu di mata konsumennya. Karena kembali lagi kepada pernyataannya Ulrich dan Jack Trout bahwa persaingan yang nyata itu bukan di pasar. Persaingan yang nyata itu ada di benak konsumen. Sama seperti halnya seorang pria yang ingin melamar calon istrinya. Kalau dia berhasil memenangkan persaingan di benak calon mertuanya, maka besar kemungkinan dia akan menjadi menantu. Ya. Jadi persaingan yang nyata itu ada di benak. Ya. Jadi impresi, kemudian citra merek itu menjadi sangat penting dalam dunia marketing. Nah, saya ambil contoh nyata, ini banyak diulas di beberapa riset tentang marketing. Ini adalah merek yang Anda konsumsi ketika Anda dalam situasi dahaga, tidak dalam kondisi gundah gulana. Ketika Anda dahaga, maka kemungkinan minuman ini yang akan Anda pilih. Ya. Nah, bagaimana kita melihat positioning-nya teh botol sosro? Positioning teh botol sosro, teman-teman, itu bisa kita lihat dari tagline atau slogan yang mereka pakai. Saya ajak Anda flashback dulu ke tahun 1975, di mana saya belum lahir. Bu Gayatri sudah lahir, Pak Tono sudah lahir, sementara moderator kita, MC kita juga belum lahir, ya. Mungkin papa mamanya masih pacaran pada saat itu, atau bahkan belum ada PDKT. Tahun 1975, teh botol itu menggunakan slogan pelepas dahaga asli. Tahun 1975. Ini adalah awal mula teh botol sosro menjual produknya kepada konsumen Indonesia. Jadi pelepas dahaga asli, masih menggunakan kata asli. Karena waktu itu mungkin mereka seuzon di luar sana ada pelepas dahaga palsu. Ya. Kalau sekarang ada PHP, ya, pemberi harapan palsu. Mungkin bisa diubah nih, pemberi harapan asli, ya, PHA. Oke. 10 tahun kemudian, positioningnya teh botol sosro diubah. Pada 1985, mereka mengganti tagline-nya menjadi hari-hari teh botol. Ya, dahaga asli dianggap sudah out of date, tidak lagi kontekstual dengan situasi masyarakat di tahun 85. Hari-hari teh botol. Ya. Intinya setiap hari Anda sebaiknya minum teh botol. Ya. Apapun kegiatan Anda di hari-hari itu sebaiknya minum teh botol. Oke, tahun 1997 berubah lagi, ahlinya teh. Mereka mengklaim sebagai penghasil teh dalam kemasan yang paling ahli, karena itu berani menggunakan tagline ahlinya teh. Tagline ini bertahan selama beberapa tahun, ternyata hanya bertahan selama 3 tahun. Di tahun 2000, teh botol mengubah lagi tagline-nya. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Mengapa tagline ini berubah secara dinamis? Karena ahlinya teh dianggap sudah tidak relevan ketika muncul teh kita, ketika muncul misalnya produk-produk pesaing berikutnya, teh pucuk, ya, atau teh kotak, ya. Gempuran dari pesaing pada akhirnya memaksa produsen teh botol ini untuk mengubah tagline-nya. Dan salah satu penanda penting dari perubahan tagline atau positioning-nya teh botol ini adalah pencantuman nama sosro. Di tahun 75, 85, 97 tidak ada penggunaan nama sosro. Tapi di tahun 2000 tagline-nya berubah menjadi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ya. Jadi teh botol ingin memperkuat dominasinya dengan menabalkan nama sosronya. Sosro ini adalah nama pendirinya, teman-teman. Namanya Pak Sosrowijoyo. Sosrowijoyo pada tahun 1975 membeli rumus kimia untuk bisa mengubah seduhan teh dalam gelas menjadi seduhan teh yang nikmat ke dalam botol dari salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor seharga 1 juta rupiah tahun 1975. Itu uang yang sangat besar. Dibeli lepas dan kemudian rumus itu atau resep itu dipakai oleh pabriknya dan ternyata menghasilkan uang yang sangat besar. Ya, bahkan perusahaan teh botol sosro berhasil mengakuisisi McDonald di tahun-tahun berikutnya. Jadi McDonald yang sekarang ada di Indonesia itu jaringannya dikuasai oleh perusahaan Sosrowijoyo atau pembuat teh botol sosro.
Oke, diferensiasi. Ya, diferensiasi tadi saya jelaskan adalah alat untuk memenuhi janji produk kepada konsumen. Bagaimana sebuah produk memenuhi janjinya kepada konsumen? Ada 3 sarananya. Pertama adalah kontennya. Jadi kita harus bisa menjelaskan konten apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Saya ambil contoh bisnis di sektor pendidikan. Ya, kalau Anda kuliah di universitas di lingkungan Muhammadiyah, gitu ya, kontennya pasti ada konten kemuhammadiyahan. Ya. Kalau kemudian kuliahnya di Paramadina, ada konten tentang nilai-nilai Nurholis Majid, karena Universitas Paramadina didirikan oleh salah satunya oleh pemikir Indonesia Nurholis Majid. Ya. Kalau Anda kuliah di Al-Azhar, ya yang jelas Anda akan pasti mendapatkan nilai-nilai keislaman ketika Anda kuliah di Al-Azhar. Beda ketika Anda misalnya kuliah di kampus dengan latar belakang agama tertentu. Ya. Selain itu, kalau Anda kuliah di Al-Azhar, Anda dapat berkahnya dari Masjid Al-Azhar. Jumatannya tidak usah jauh-jauh, tinggal nyebrang kampus. Ya. Konteks. Ya. Kita bicara bagaimana cara kita menawarkan produk itu. Yang terakhir adalah enabler. Enabler ini adalah infrastruktur apa yang diperlukan agar produk itu sampai kepada konsumen. Kita ambil contoh lain selain bisnis pendidikan, bisnis maskapai penerbangan. Konten, apa yang ditawarkan oleh AirAsia kepada konsumennya? AirAsia menawarkan tiket penerbangan yang paling murah kepada para konsumennya untuk memenangkan persaingan dengan maskapai penerbangan lain. Ya. Konteksnya, bagaimana caranya agar penerbangan murah itu bisa didapatkan oleh para konsumennya? Mereka ternyata menemukan cara yang cukup cerdik, beli dulu tiketnya sekarang, berangkatnya 3 bulan atau 6 bulan kemudian. Ya. Artinya perjalanan Anda kalau direncanakan dari awal, Anda bisa beli tiket lebih murah. Bagaimana tiket yang lebih murah ini bisa menjamin bahwa AirAsia mendapatkan untung? Gampang, teman-teman. Jadi pemiliknya AirAsia ini, Tony Fernandes ini adalah seorang pemain saham ulung. Begitu uang tiket didapat dari konsumen, uangnya langsung dibelikan saham. Ya, diputar dulu di pasar uang atau di pasar saham, sehingga dia bisa menghasilkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Nah, itu keuntungannya itu bisa dipakai untuk mendanai atau membiayai biaya operasional maskapai penerbangan AirAsia. Oke. Nah, enablernya apa? Ini kita bicara infrastruktur. Apa yang diperlukan agar produk itu sampai ke konsumen? Supaya tiketnya murah, AirAsia mengharuskan konsumennya beli tiketnya tidak ke tiket langsung, ke counter langsung, tidak, tapi menggunakan sarana IT. Anda belinya secara online. Oke. Kemudian ketika Anda di Bandara Soekarno-Hatta, Anda tidak perlu check-in ketemu langsung dengan petugasnya, tapi menggunakan check-in secara online. Dan dianjurkan para penumpangnya tidak membawa barang yang terlalu banyak sehingga tidak membutuhkan layanan bagasi. Itu adalah contoh bagaimana AirAsia mendiferensiasi produknya. Bagaimana dengan Garuda? Garuda beda lagi caranya. Garuda bicara konten menawarkan penerbangan yang rasa mewah bagi para konsumennya. Bagaimana mereka menawarkan itu? Ya, mereka menawarkannya dengan cara menawarkan produk atau harga tiket yang lebih mahal, plus diferensiasinya ada pada pemberian makanan gratis kepada para konsumen atau penumpang pesawat Garuda. Ini kita bicara bagaimana cara kita menawarkan produk itu. Orang naik Garuda pasti rasanya berbeda dengan naik AirAsia. Naik Garuda pasti rasanya berbeda dengan naik Lion Air, ya. Kita Gojek. Gojek adalah startup yang ternyata sangat menyadari pentingnya brand sebagai sebuah ekuitas yang harus dikelola. Ini adalah logonya Gojek yang diberi nama Solve. Ya. Tagline-nya kemudian diubah menjadi pasti ada jalan. Ya. Kenapa pasti ada jalan? Karena Gojek beraktivitas di jalanan. Ya. Tidak hanya di jalanan, tapi juga di gagang. Ini penjelasannya Nadiem pada saat dia masih menjadi CEO-nya Gojek. Jadi logo itu diubah karena ada filosofinya. Ya, logo ini melambangkan satu tombol untuk semua.
Begitu Anda mengaktifkan aplikasi Gojek, maka di situ pengguna akan langsung bisa menemukan super apps atau aplikasi super. Jadi aplikasi super ini bisa membantu banyak orang untuk menyelesaikan beragam persoalan yang mereka hadapi. Mereka butuh angkutan, tinggal klik Gojek. Mereka perlu makanan, mereka tinggal cari makanan di GoFood. Ya. Buat yang para jomblo, mereka butuh teman, tinggal klik Gojek juga, diantar sama abang Gojek. Ya. Boncengan. Ya. Tadinya sendirian, akhirnya berduaan. Ya. Nah, ini adalah inti dari materi saya, sebagaimana dipesankan oleh Ketua Komandan Panitianya, Mas Yudo Sambodo, yang menyaksikan tayangan ini secara live menggunakan earphone, ya. Dan sekarang senyum kepada saya. Why brand relationship is matter during COVID-19 pandemic. Ya. Saya terjemahkan, mengapa mengelola relasi brand dengan konsumen ini menjadi hal penting selama pandemi COVID-19. Ada 4 jawaban yang ingin saya sodorkan, teman-teman. The first answer is, ya, pendekatan relasional merupakan strategi bisnis yang cukup visible. Ya. Visible artinya layak. Kedua, relasi konsumen dengan brand itu terbentuk berdasarkan karakteristik dan persepsi mereka terhadap brand itu sendiri. Penjelasannya apa? Penjelasannya ini. Jadi mengapa relasi konsumen dengan brand terbentuk berdasarkan karakteristik dan persepsi? Karena konsumen membeli produk seringkali bukan karena fungsinya, tapi karena faktor simbolik yang dapat mewakili citra diri si pembeli. Ya. Jadi ada orang yang dengan BMW. Karena kalau dia mengendarai BMW, maka dia sudah langsung terkategorikan sebagai seorang eksekutif muda. Mengapa orang-orang yang usianya lebih matang cenderung memilih Mercedes-Benz? Karena Mercedes-Benz adalah simbol kesuksesan bagi orang-orang yang usianya matang. Ya, saya pernah diskusi dengan istri saya, mengapa para petinggi militer itu lebih senang menggunakan mobil Jeep, ya, Rubicon, kemudian mobil-mobil yang modelnya Jeep. Ya karena mereka lebih merasa bahwa dengan mengendarai mobil-mobil itu mereka terkesan lebih gagah. Ya. Tapi mengapa mereka tidak membeli Alphard? Ya. Alphard ternyata lebih identik dikendarai oleh para bos-bos perusahaan. Mengapa Alphard? Karena kalau mereka mengendarai Alphard, mereka bisa sekaligus melakukan rapat di dalam kabin mobil yang memang lega. Ya, beda dengan para petinggi militer atau mantan petinggi militer. Prabowo Subianto, kalau Anda yang tahu kebiasaannya Prabowo itu lebih sering mengendarai Lexus. Mobilnya berbentuk Jeep, gede gitu ya. Dan itu mengesankan sosok Prabowo yang gagah. Ya. Kalau yang bos-bos, memang kecenderungannya memilih mobil Alphard. Ya, kalau kita sebagai orang beriman harus banyak baca Al-Fatihah ya, ketika kita sholat. Nah, gimana ini tetap dibulkan, tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Gayatri Atmadi, munculkan agar publik terus ingat dengan fungsi produk yang ditawarkan. Nah, jadi sebenarnya pada saat pandemi COVID-19 ini, saya mencermati ya, dunia advertising masih free dengan penampilan iklan-iklan produk, khususnya produk-produk fast moving consumer goods atau produk-produk makanan dan minuman. Ya, semuanya dikaitkan dengan pandemi. Ya, sambil contoh, Energen tadinya tidak membuat Energen rasa jahe, tapi karena semasa pandemi ini orang begitu tergila-gila untuk minum jahe supaya daya imunnya meningkat, akhirnya dimunculkan Energen dengan rasa jahe. Ya, ini adalah cara brand agar selalu diingat oleh konsumennya. Baik, berikutnya level brand relationships menurut Fetcher dan Schouten. Ini konsep tahun 1995. Jadi ikatan konsumen dengan brandnya itu atau brand relationship-nya itu ternyata ada levelnya, teman-teman. Oke ya, level pertama, ini mirip-mirip seperti ini.
laki-laki dan perempuan yang melakukan PDKT gitu ya. Jadi kalau kata ponakannya teman saya itu, friend itu ada 3. Laki-lakinya keponakan teman saya itu kebetulan laki-laki, dia cerita, "Om, friend itu cuma ada 3. Apa aja? Close friend, best friend, sama girlfriend." Nah, apakah benar demikian kalau dari sisi brand relationship? Oke. Kalau kata Fager and Schouten, ya, ada orang yang mencoba sebuah brand. Ini disebut dengan potential friends. Level kedua, orang itu mulai menyukai brand. Jadi disebut dengan casual friends. Yang ketiga, setia pada beberapa brand. Ini disebut dengan close friends. Ya. Setia pada satu brand, ini disebut dengan best friends. Ya. Dan kemudian kalau ada orang yang sudah ketagihan hanya pada satu brand, maka dia disebut dengan crucial friends. Ya, untuk bisa mencapai level crucial friends ini tentu sangat sulit. Ya, biasanya berhasil diterapkan untuk produk-produk yang memang punya kompleksitas teknologi yang tinggi atau produk-produk dengan harga yang mahal. Ya, kita ambil contoh misalnya produk otomotif atau produk elektronik. Misalnya seperti saya lihat Mas Yudo. Mas Yudo ini adalah seorang best friend untuk produknya Apple, handphonenya Apple, ya, laptopnya Apple, arlojinya belum Apple. Sebentar lagi Mas Yudo ini pasti akan beli arloji dengan merek Apple ya, atau Apple Watch. Mas Yudo adalah best friend dari produk Apple. Atau orang lain di lingkungan kampus Al-Azhar itu ada rekan kita, Vian Eastward, ya. Disebut Vian Eastward karena dia cuma satu Eastward, kalau banyak Vian Awards ya. Vian Eastward adalah seorang best friend pada brand Apple. Dia setia pada satu brand. Dia iPad-nya pakai Apple, kemudian ROG-nya pakai Apple, handphonenya juga sempat pakai Apple. Ya, dia adalah best friend. Contohnya seperti apa? Ini contoh nyatanya. Freshcare ketika tahap awal ditawarkan, orang mencoba brand 5 menit ya, Mas. Oke, Waktunya sebentar lagi sisa ini 5 tinggal 2 menit. slide. Sip. Ya. Sisa 5 menit, masih cukup. Terima kasih, moderator. Freshcare ini di tahap awal, orang banyak yang mencoba brand baru ini. Kemudian orang mulai menyukai Freshcare. Buktinya apa? Digantung di tasnya. Ya. Kemudian orang yang setia pada beberapa brand. Samponya harus Killer, kecapnya harus Bango, sabunnya harus Lifebuoy. Semuanya diproduksi oleh Unilever. Ya. Setia pada beberapa brand. Next. Setia pada satu brand. Ini adalah orang-orang yang hanya mau membeli sepeda motor Honda, tidak mau beli sepeda motor yang lain. Di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, Honda ini sudah menjadi nama umum atau nama generik. Jadi kalau saya ketemu Mas Yudo gitu, saya akan ngobrol, Mas Yudo, Hondamu apa? Oh, Hondaku Suzuki. Nah, ini adalah contoh keberhasilan sebuah brand yang melekat kuat pada konsumen. Sehingga nama sepeda motor, ya, ungkapan atau penyebutan sepeda motor diganti dengan Honda. Ketagihan pada satu brand. Nah, ini terjadi pada Anda yang mengonsumsi Indomie goreng. Dimanapun warkopnya, ya, pasti yang dibeli adalah Indomie goreng. Ya, tidak mau pakai Indomie versi yang lain. Semoga waktu saya masih cukup. Nah, apalah arti sebuah brand? Jadi brand itu penting sekali teman-teman. Untuk merumuskan sebuah brand, maka orang harus berpikir secara mendalam dan matang. Ini adalah beberapa brand yang mungkin Anda sebelumnya tidak tahu bahwa ini adalah nama orang. Boeing, pesawat Boeing itu adalah diambil dari nama pendirinya, William E. Boeing. Kantor berita Reuters itu diambil dari pendirinya, Paul Julius Reuters. Siemens atau Siemens, ya, perusahaan telekomunikasi tingkat dunia atau tingkat internasional, diambil dari nama pendirinya, Werner von Siemens, orang Belanda. Oke, nama yang deskriptif. Contoh Garuda Indonesia. Pasti orang langsung tahu, ini adalah maskapai penerbangan milik Indonesia. Indosat, itu singkatan dari Indonesia Satellite. Kenapa diberi nama Indonesia Satellite? Karena pada awalnya satelit yang beroperasi di atas angkasa Indonesia itu adalah milik TNT Amerika Serikat, sebuah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat.
Di masa Orde Baru, akhirnya kepemilikan satelit itu bisa dibeli oleh pemerintah Indonesia, sehingga namanya diubah menjadi Indosat atau Indonesia Satellite. Mengapa Indonesia harus membeli satelit itu? Karena Indonesia ingin mengembangkan jaringan telepon dan siaran untuk TVRI agar bisa menjangkau seluruh Nusantara. Brand bisa juga diambil dari akronim IBM. Mungkin di antara Anda pernah membaca IBM. IBM ini adalah akronim dari International Business Machine. Ya, HSBC. Silakan tanya ke Bu Gayatri, singkatan dari apa? Kalau nggak salah, Hong Kong Shanghai Bank of China. Ya. Adira, perusahaan leasing yang terkenal, itu diambil dari nama pendirinya, salah satu konglomerat di Indonesia dengan kekayaan yang triliunan rupiah. Adira itu singkatan dari Adi Rahmat. Ya. Nanti kalau Mas Yudo bikin perusahaan, saya nggak tahu apakah menggunakan nama akronim seperti ini. Ya. Oke, nama buatan. Ini kita bisa baca, ada Accenture, Exxon, Xerox, bunyinya aneh, karena memang ini adalah nama-nama buatan. Metafora yang paling keren di dunia, yang kemudian berhasil menjadi brand yang mahal, adalah ini, Apple. Bite into an apple. Jadi gambar apel kroak, atau apel digigit, atau apel dicokot dalam bahasa Jawanya. Itu adalah salah satu brand yang dibentuk dari metafora. Dan berikutnya adalah Oracle. Oracle ini adalah perusahaan telekomunikasi, perusahaan komputer dengan nama yang unik, tidak seperti IBM, tidak seperti NEC, tidak seperti DEC. Ya. Oke. Nah, dari selama pandemi ini ternyata teman-teman ada beberapa merek yang ternyata dianggap paling serius melawan virus corona. Ada Huawei, Batik Air, dan Garuda. Mengapa Huawei? Karena Huawei pernah diterpa isu salah satu karyawannya terkena virus corona di kantornya. Akhirnya mereka segera melakukan tindakan untuk mensterilisasi kantor. Batik Air adalah perusahaan yang sangat serius menunjukkan kepada publik bahwa pesawat mereka sudah sterilize sehingga aman untuk ditumpangi. Begitu juga dengan Garuda. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ini terakhir, moderator, semoga sisa waktu saya cukup. Bagaimana memaintain brand relationship selama pandemik ini? Ya, switch to digital advertising. Sekarang ini orang mencari informasi banyak dari internet. Jadi kalau mau membangun relasi dengan konsumen, disarankan menggunakan iklan digital. Kemudian change the strategy, not the budget. Ya, budgetnya jangan dikurangi. Ya, budget untuk berkomunikasi dengan konsumen, untuk iklan, gitu kan. Untuk campaign jangan dikurangi, tapi strateginya yang diubah. Ya, lebih banyak menggunakan unsur kreatif, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Gayatri Atmadi, menggunakan campaign-campaign tertentu dengan hashtag tertentu. Ya, don't think outside the box, think like there is no box. Ya, jadi berpikirnya jangan ini sebelumnya tidak pernah kita lakukan, jangan berpikir seperti itu. Ya, disarankan oleh Pandit Sumawinata, think like there is no box. Jadi ya udah sekarang situasinya new normal. Bukan lagi abnormal, tapi new normal atau kebiasaan baru, berpikirlah bahwa seolah-olah tidak ada kotak yang membatasi ruang gerak perusahaan atau tidak ada yang membatasi ruang gerak brand itu sendiri. Jadi beranilah atau bebaslah untuk berkreasi. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih untuk waktunya. Saya William Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.